لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب بالشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا الحي الرقيب ويقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب ويقبل العبد المنيب بسم الله. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Syukron jazakillah. فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik atau keunggulan atau keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akidah yang tersebar di kaum muslimin ada akidah yang benar dan ada akidah yang tidak benar. Akidah yang benar diantaranya cirinya adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun akidah yang tidak benar adalah hasil karya manusia, bukan akidah
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an atau melalui lisan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika akidah Ahlussunnah adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan akidah dari karya atau inovasi dari manusia, dari makhluk yang penuh dengan keterbatasan dan sering keliru. Oleh karenanya, dengan kita tahu sumber akidah Sunnah itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah, maka otomatis akidah tersebut akan istimewa dan unggul daripada akidah-akidah yang lainnya yang tidak dibangun di atas dalil. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam memberi nasihat kepada dua orang penghuni penjara bersamanya, dia berkata, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah, kalian dan yang kalian ibadahi, kalian dan moyang kalian, ya, yang kalian sembah hanyalah sekedar nama-nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, hanya dinama-namakan oleh kalian sebagai suatu keyakinan kalian dan nenek moyang kalian, padahal tidak ada dalilnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sultan atau dalil atas keyakinan kalian. Oleh karenanya akidah secara umum kita bagi dua, yaitu akidah yang ada sultan dari Allah, yaitu dalam dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, akidah yang cuma dikarang-karang. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, kalian hanya nama-nama kalian dan nenek moyang kalian. Baik, adapun keunggulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama bahwasanya semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah pasti dibangun di atas dalil. Pasti dibangun di atas dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, bahkan sesuai dengan pemahaman para as-salaf. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, ketika ditanya tentang apa akidah beliau, maka beliau berkata, "Amma al-i'tiqad fala yu'khadhu 'anni wa la amman huwa akbaru minni, bal yu'khadhu 'anillah wa rasulihi wa ma ajma' 'alaihi salaful ummah." Adapun akidah maka tidak diambil dariku, itu akidah bukan karangan aku. Bahkan tidak boleh diambil dari orang yang lebih hebat daripada aku, juga tidak boleh diambil dari ulama-ulama yang mungkin lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Tetapi yu'khadhu 'anillah, tapi diambil dari Allah, wa rasulihi, dan dari Rasulullah SAW, wa ma ajma'a 'alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salaf. Sumbernya Al-Quran atau Sunnah atau ijma' para salaf. Dan dia juga berucapkan dalam kesempatan yang lain, beliau berkata, "Laisa al-i'tiqadu li wa la liman huwa afdalu minni." I'tiqad atau akidah bukan milikku dan juga bukan milik orang yang lebih hebat dariku. Bal i'tiqadu yu'khadhu 'anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma'a 'alaihi salaful ummah. Tetapi akidah itu diambil dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW, dan ijma' para salaf. Yu'khadhu min kitabillahi ta'ala, diambil dari Al-Quran, wa min ahadits Bukhari wa Muslim wa ghairihima, dan juga diambil dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang selain keduanya. Min al-ahadits al-ma'rufah, dari hadis-hadis yang dikenal, wa ma thabata an salafil ummah, dan juga yang telah valid dari para salaf. Dan ini diantara ciri khas dan keistimewaan akidah Ahlussunnah karena dibangun di atas dalil. Kalau kita tengok akidah inovasi manusia seperti yang diambil dari mimpi, yang ambil dari al-mukasyafah katanya, diambil dari ilham, entah ilham dari mana ya, pakai ilham dari tetangga saya, juga diambil dari tajrubah, tanya
dari pengalaman, dari uji coba, atau akidah dari warisan nenek moyang, atau akidah diambil dari filsafat, ahli filsafat falasifatul Yunan seperti Plato, Aristoteles maupun Plotinus. Ini semua akidah tanpa dalil, semua akidah tanpa dalil. Oleh karenanya ini sisi keunggulan. Karena kalau kita melanjutkan pada karakteristik yang kedua, bahwasanya akidah Ahlussunnah sanadnya bersambung, ya, sanadnya bersambung kepada para salaf, sanadnya bersambung kepada para salaf. Makanya banyak buku-buku akidah yang ditulis dengan sanad, kutubul akidah musnadah, sampai kepada para salaf. Makanya ketika salah seorang salaf, Al-Qasar Syarif bin Abdullah mendebat seorang Jahmiyah yang menolak bahwasanya Allah turun ke langit dunia, maka dia bertanya, dari mana akidah engkau? Adapun akidah kami bahwasanya Allah turun ke langit dunia adalah dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Allah turun ke langit dunia, ada yang mengatakan sampai derajat mutawatir maknawi, banyak. Adapun kalian menyatakan Allah tidak di atas, siapa salahnya? Tidak ada sanadnya, tidak ada sanadnya. Ujung-ujungnya kembali kepada Jahm bin Safwan atau kepada Mu'tazilah. Karena di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah, kita bisa bertanggungjawabkan secara literasi, karena akidah-akidah yang kita bawakan, yang kita sampaikan, ada kitab-kitab ulama menulisnya dengan bersanad. Sebagai contoh misalnya, ketika pembahasan tentang Allah di atas, maka kalau kita kumpulkan dari Al-Quran sangat banyak, dari hadis juga sangat banyak, sangat banyak. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah di atas. Kemudian kalau kita lihat salafnya juga sangat banyak. Az-Zahabi menulis kitab Al-Qulub bi Al-Ghaffar, dia kumpulkan puluhan, mungkin bahkan lebih dari 100 ulama yang menyatakan Allah di atas. Kemudian diikuti oleh Ibnu Qayyim atau sezaman dengan beliau dalam kitab Ijtima' Juyush Al-Islamiyah, juga menyebutkan banyak sekali salaf yang menyatakan Allah di atas. Sehingga kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka akidah kita unggul karena kita bisa bertanggungjawabkan. Al-Qur'annya ada, sunnahnya ada, salafnya ada. Belum nanti kalau kita bicara logis atau tidak logis. Tapi yang pertama kita yakini atau unggulnya akidah kita, yaitu akidah dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah dan bersambung sampai kepada para salaf. Karenanya di antara keistimewaan juga akidah kita, ini beberapa, yang ketiga, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan pengagungan terhadap dalil, mengajarkan pengagungan terhadap dalil, baik Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah yang paling, para ulama Ahlussunnah, mereka lah yang paling mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Kalian berselisih apapun, maka hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling mengamalkan firman Allah, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak ada grundel sedikit pun dalam dada mereka atas apa yang kau putuskan, dan mereka benar-benar menerima. Mereka menegungkan dalil, dan mereka punya kaidah mendahulukan
dalil di atas perkataan siapapun. Di atas perkataan siapapun. Dan inilah wasiat dari para sahabat sampai para ulama. Seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Yushiku an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama'." Aku khawatir hujan batu menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata Rasulullah SAW bersabda, wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Kalian berkata Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Sampai Ibnu Abbas marah ketika sabda Nabi SAW mau dipertentangkan dengan perkataan para sahabat. Mereka juga yang paling mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan Rasul-Nya. Maka tidaklah mereka berkata, tidaklah mereka berbuat, tidaklah mereka berakidah kecuali mereka cek dulu dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak mau mendahului. Siapa yang paling mengamalkan ini? Adalah orang-orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan kelompok yang lain. Kalau bicara tentang akidah, kita sampaikan dalil, kata dia, tunggu dulu, saya timbang dulu dengan bekal saya. Kita sampaikan dalil, tunggu dulu, apa kata kiai saya. Kita sampaikan dalil dari Al-Quran dan hadis, tunggu dulu apa yang telah dikatakan oleh para filsuf dan seterusnya. Berbeda dengan Al-Sunnah, mereka mendahulukan dalil daripada perkataan siapapun. Makanya itulah wasiat para a'immati al-madhhab al-arba'ah, wasiatnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Apa kata Imam Malik? Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua orang boleh diterima perkataannya atau ditolak kecuali penghuni kubur ini. Maksudnya penghuni kecuali Rasulullah SAW. Perkataannya tidak boleh ditolak. Siapapun, mau sahabat, mau Bakar, mau Umar, radhiyallahu anhum, apalagi orang-orang di bawahnya, masih bisa diterima, masih bisa ditolak. Kecuali sabda Nabi yang tidak boleh ditolak. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i telah menyampaikan semua perkataannya yang menyelisihi sabda Nabi SAW, maka buanglah perkataannya. Ini tuh wasiat para a'imah. Oleh karenanya di antara keunggulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mengagungkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat akidah yang lain, seperti misalnya perkataan Ar-Razi dalam Al-Qanun Al-Qulbi, maka dia bilang akidah atau dalil semuanya dhaniyud dalalah, semuanya dhaniyud dalalah, cuma dhan persangkaan. Sementara akal qat'iyud dalalah, adapun akal pasti, ilmu pasti. Maka ketika ilmu pasti dihadapkan dengan ilmu persangkaan, maka didahulukan ilmu pasti. Maka dia membuat suatu namanya Al-Qanun, disebut undang-undang universal. Bahwa setiap dalil yang menyelisih akal maka harus ditolak, entah ditakwil atau ditolak dengan berbagai macam alasan yang disebutkan oleh mereka. Ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit, insyaallah. Baik, oleh karenanya kalau kita lihat buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama dahulu, mereka sering menamakan buku akidah mereka dengan As-Sunnah. Dengan apa? As-Sunnah. As-Sunnah diterangkan banyak. Ada yang maksudkan sunnah, maksudnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perkataan, perbuatan, takrir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti kita manakan dengan hadis. Dan istilah mutaakhirin mengatakan sunnah maksudnya mustahab, dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa.
Tapi ketika kita lihat para ulama ketika menulis buku akidah dengan nama sunnah, maka maksud mereka akidah mereka dibangun di atas dalil, sehingga mereka menulis buku-buku akidah di tengah lagi maraknya ilmu kalam, ilmu mantik ketika itu. Banyak orang berbicara tentang Tuhan, tentang akidah tanpa Al-Quran dan Sunnah, tanpa dalil, yang disebut dengan ilmu kalam. Maka ketika itu para sahabat kemudian menulis buku dengan menamakan buku-buku akidah mereka dengan As-Sunnah. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwasanya semua akidah yang mereka tulis ada dalilnya, ada sunnahnya. Contoh buku apa? Ushulus Sunnah. Karya siapa? Al-Imam Ahmad. Antum kalau baca coba di buku Ushulus Sunnah. Jangan berdebat dengan adul kalam, harus beriman. Bantah semua yang orang-orang yang mendahulukan akal karena menolak hadis-hadis tentang sifatul kalam, tentang sifat ru'yah, tentang takdir yang menurut mereka tidak masuk logika mereka, maka mereka tolak. Maka Imam Ahmad tulis buku Ushulus Sunnah untuk menjelaskan bahwasanya akidah dibangun di atas Al-Quran dan di atas Sunnah, tidak seperti akidah kalian yang dibangun di atas akal, wahai ahlul bidah. Kemudian buku-buku yang lain, Ushulus Sunnah lil Humaydi, As-Sunnah lil Barbahari, banyak buku judulnya, As-Sunnah lil Khalal, banyak sekali. Ushulus Sunnah atau Sunnah di Abdullah bin Ahmad, banyak sekali buku-buku judulnya, As-Sunnah, As-Sunnah, As-Sunnah. Makanya ketika muncul istilah zaman sekarang dibilang Ustaz Sunnah, sebenarnya itu mirip-mirip dengan buku akidah yang ditulis ketika itu. Kalau dibilang Ustaz Sunnah, maksudnya Ustaz ini berusaha untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan berdasarkan apa? Dalil. Untuk membedakan antara ilmu yang disampaikan dengan dalil dengan ilmu yang disampaikan tanpa dalil. Kemudian ada yang bantah, kita ada Ustaz wajib bukan Ustaz Sunnah. Sama seperti buku kitab Sunnah, kitab akidah dulu disebut dengan apa? Sunnah. Banyak sekali. Sunnah di dunia asing banyak. Kalau tulis buku Ushulus Sunnah, Ushulus Sunnah, Syarh Sunnah, Syarh Sunnah Al-Bahari, ya, dan lain-lain. Oleh karenanya, untuk menunjukkan bahwasanya mereka menggabungkan dalil, Makanya saya katakan, ketika kita berbicara tentang akidah kita, semua bersandar. Sebagian orang bangga kalau cara pakai sorban ada sanadnya, padahal sanadnya dhaif. Sebagian orang bangga katanya kalau pakai siwak harus jadinya begini, jadi dulu kanan dikit. Ternyata hadisnya apa? Dhaif. Itu masalah amaliyah. Yang lebih penting dari masalah amaliyah adalah masalah akidah. Bagaimana tidak boleh sembarang beramal, kita pun tidak boleh sembarang berakidah. Dan alhamdulillah, akidah yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah bersanad kembali kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kenapa akidah diambil dari para salaf? Karena tentunya para salaf adalah orang yang paling mulia. Mereka murid langsung Nabi SAW, para sahabat atau orang yang zamannya sangat dekat dengan Nabi SAW, dan zaman mereka disebut dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, yang Nabi SAW telah merekomendasi zaman tersebut, zaman di mana ilmu Ahlus Sunnah mendominasi, yang Nabi SAW telah mengatakan khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum, sebaik-baik generasiku, kemudian setelahnya, kemudian yang setelahnya. Di antaranya seperti ketika para ulama membahas tentang sifat as-saut, bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Kalau kita cari dalil terlalu banyak. Allah memanggil Nabi Adam, wa qulna ya Adam, berbicara dengan Nabi Adam.
Musa, wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Allah diskusi dengan Nabi Musa atau dialog dengan Nabi Musa. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha. Apa di tangan kamu wahai Musa? Kata Musa, ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha, aku gunakan untuk bertelekan dengan tongkatku. Ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Dan aku juga untuk mengurus kambing-kambingku dan ada keperluan-keperluan yang lain dengan tongkatku. Allah berkata, alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu. Jadi berbicara dengan antara Allah dengan Nabi Musa. Allah berkata, "Ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Qala hum ulai ala athari wa ajitu ilaika rabbi litarda. Apa yang membuat kau datang cepat wahai Musa? Meninggalkan kaummu. Kata Nabi Musa, kaumku sedang menyusulku. Aku datang berburu-buru agar engkau ridha ya Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi. Nabi Musa berkata, "Arini anzur ilaik ya Allah." Biarkanlah aku melihat engkau. Allah menjawab, "Falan tarani." Allah, engkau tidak akan bisa melihat. Belum lagi Allah ceritakan Allah akan berbicara dengan orang-orang pada hari kiamat. Allah menghisab mereka, Allah bertanya kepada mereka, dan banyak sekali bahwasanya Allah berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh orang yang diajak bicara, dengan suara yang didengar dengan Nabi Musa. Nabi Musa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa dikenali dengan kalimullah, yaitu Rasul yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat." Ya, itulah para rasul. Rasul banyak. Sebagian kami unggulkan dibandingkan yang lain. Kenapa? Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang Allah ajak berbicara langsung dengan mereka. Di antara rasul-rasul yang sampai kabar dari mereka kepada kita bahwa mereka diajak bicara langsung oleh Allah, di antaranya Nabi Adam alaihissalam, di antara Nabi Musa alaihissalam, di antara Nabi Muhammad SAW ketika Al-Isra wal Mi'raj. Baik. Ketika Nabi Musa diajak bicara dengan Allah, Nabi Musa dengar enggak suara Allah? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, makanya terjadi pembicaraan. Kemudian kalau kita tarik ke atas, siapa salaf kita? Kita dapati Ibnu Hajar menukil dari Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah, As-Sunnah, meriwayatkan dari ayahnya, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah bin Ahmad berkata, wahai ayahanda, hadis-hadis tentang saum orang Jahmiyah menolaknya. Maka Imam mengatakan jadi banyak. Kemudian diberikan dari Allah berbicara dengan suara yang didengar. Demikian juga kalau kita baca buku Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Al-Bukhari, dia adalah murid dari Imam Ahmad. Maka dia juga menyebutkan dalam Khalqu Af'alil Ibad tentang suara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjelaskan bahwa suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Kemudian dia berdalil dengan dua hadis. Di antaranya pada hari kiamat kelak, maka Allah akan berbicara bi sautin yasma'uhu man ba'd kama yasma'uhu man qarib. Dengan suara yang orang jauh maupun dekat dengar sama. Ini di antara karakteristik atau keistimewaan suara Allah, jauh dekat dengarnya sama. Di antaranya berdalil dengan hadis tentang firman Allah ketika idza takallama Allah bil wahyi darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan li qawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik. Imam Bukhari dengan hadis ini juga, ketika Allah berbicara dengan wahyu, maka mereka ketakutan. Mereka mendengar suara yang masuk dalam tubuh mereka, mereka tembus kepada mereka, seakan-akan mereka mendengar seperti ada rantai yang ditarik di atas batu licin, itu sangat keras sehingga mereka pun pingsan. Sampai Allah berfirman, hatta idza fuzi'a an qulubihim, sampai ketika rasa takut dicabut dari dada mereka. Imam Bukhari mengatakan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Malaikat berbicara di antara mereka tidak pingsan, padahal mereka saling mendengar suara mereka. Tapi ketika mereka mendengar suara Allah, mereka pingsan. Berarti Allah bersuara, tapi suara tidak sama dengan suara manusia. Sebagaimana yang lain, kaidah mengatakan al-kalamu fi ba'dhi sifat kal-kalam fi ba'dhi akhar. Pembahasan tentang suatu sifat sama dengan sifat-sifat yang lain. Sebagaimana Allah melihat tidak seperti kita melihat. Sebagaimana Allah mendengar tidak seperti kita mendengar. Kita punya ilmu enggak? Kita
ada ilmu enggak? Allah punya ilmu enggak? Sama atau beda? Beda. Kita punya kekuatan enggak? Allah punya kekuatan, sama atau beda? Kita punya zat, kita berzat enggak? Allah punya zat enggak? Sama atau beda? Beda. Demikian juga Allah berbicara, kita berbicara. Allah punya firman Allah, di antaranya Al-Quran Allah turunkan. Mukjizat, tidak ada yang bisa mendatangkan semisalnya untuk membuktikan bahwasanya firman Allah tidak sama dengan perkataan manusia. Kita aja bisa bedakan kalau anak TK nulis disuruh buat pernyataan atau tulisan atau cerita, pasti dia mengatakan ini Ibu Budi. Tapi coba suruh anak mahasiswa suruh bikin tulisan, pasti indah atau tidak? Indah. Kita bisa bedakan anak SD dengan mahasiswa ketika menulis. Kita bisa bedakan antara orang baru bahasa Arab dengan ahli janggal, tentu beda. Orang sekolah SD dengan profesor tentu beda. Demikian juga ketika kita bandingkan perkataan manusia dengan firman Allah tentu jauh berbeda. Mukjizat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tantang manusia untuk bisa mengatakan seperti firman-Nya. Kata Al-Quran ini firman Allah. Demikian juga Allah ketika bersuara, suaranya tidak sama dengan suara manusia. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena lagi rame lagi. Ahlul bidah mengatakan Allah bicara tanpa suara. Kalau tanpa suara, berarti Jibril tidak pernah mendengar suara Allah. Musa alaihissalam tidak pernah mendengar suara Allah. Isa alaihissalam tidak pernah mendengar suara Allah. Dan Allah tidak pernah berbicara dengan Al-Fatihah. Allah tidak pernah bicara dengan Al-Baqarah. Semua yang dituliskan dalam Al-Quran bukan firman Allah, karena Allah tidak punya bahasa. Kata mereka demikian. Seperti perkataan orang-orang liberal, Allah tidak punya bahasa. Allah berbicara tanpa huruf dan tanpa suara. Terus kalau gitu Al-Quran ini adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Jadi Allah kalau berbicara dengan bahasa jiwa, ini rumit kan sekarang tadi. Tapi kalau kita mudah, kan tanya orang satu Indonesia tanya Al-Quran ini firman siapa? Kata dia firman siapa? Nggak ada yang bilang oh bukan. Al-Quran ini hanya ungkapan. Allah itu bahasanya di jiwanya. Terus ini adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Yang ngungkapin Rasulullah atau Jibril. Bingung kan? Ini jadi bahasa depan. Saya menyampaikan satu poin. Ketika kita mengatakan Allah berbicara dengan suara, kita punya dalil dari Al-Quran. Sunnah salafnya ada Imam Ahmad, Imam Bukhari, selesai. Apa yang antum ragukan untuk menyampaikan hal itu? Kalau saya meninggal, saya ditanya oleh Allah, saya punya dalil, ya Allah, engkau berkata Nabi Musa berbicara dengan Musa. Masa saya bilang enggak? Rasulullah mengatakan malaikat ketika mendengar suara malaikat pingsan. Masa saya tolak sabda Nabi-Mu? Terus ulama Imam Ahmad mengatakan ini jadi Bukhari, kemudian saya tolak. Terus saya mengikuti apa lagi? Saya tidak pernah berspekulasi dalam masalah akidah. Mengikut siapa? Sehingga di antara keistimewaan akidah sunnah adalah Al-Quran dan sunnah para salaf, sanadnya bersambung dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya akidah Ahlussunnah sangat mudah. Allah mengajarkan ayatul kitabil mubin. Demikianlah ayat Allah ya dari kitab yang al-mubin. Al-mubin bisa dijelaskan atau ditafsirkan dengan dua tafsiran. Bisa artinya al-mubin, maknanya dari abana, maksudnya wadih, jelas. Atau bisa maknanya mubin, maksudnya mutaaddi dengan maknanya mubayyin. Di antara sifat Al-Quran adalah al-mubin, maksudnya wadih, jelas, sehingga mudah dipahami. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh para ulama, mudah antum ambil akidah wasithiyah, antum baca, mudah selesai dipahami. Antum baca kitab tauhid misalnya karya Syekh Abdul Wahab, mudah dipahami. Ini dalilnya, tidak boleh begini, ini dalilnya satu. Allah bersifat ini, dalilnya ini. Kaidah jelas, laisa kamitslihi syai', wa huwa samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Kalau begitu, mendengar Allah berbeda dengan mendengar apa? Manusia. Melihat Allah berbeda dengan melihat apa? Manusia. Enggak mungkin kita tahu bagaimana kaifiah zat Allah. Karena kita tidak mungkin kita tahu bagaimana kaifiah sifat Allah. Tapi kita yakin Allah punya sifat.
yang maha, tidak sama seperti sifat manusia dan mudah untuk dipahami. Tapi kalau untuk buka misalnya hukum ahlul kalam, hukum akidah, untuk buka pertama, untuk baca muqaddimah mantiqiyah, kemudian jelimet rumit, waduh, sampai banyak di antara mereka tidak paham akidah mereka. Banyak. Saya pernah membantah mereka ketika saya tulis tentang bahwasanya mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk karena Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah. Kata mereka, enggak begitu, padahal begitu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ternyata akidah yang mereka berafiliasi kepadanya ternyata memang begitu. Ini menunjukkan banyak di antara mereka tidak paham tentang akidah mereka sendiri. Karena rumit dan ruwet, rumit dan ruwet. Adapun akidah Ahlussunnah mudah, sederhana. Baik terkait dengan sifat-sifat Allah, akidah sifat Allah secara makna sama seperti sifat kita, seperti sifat mendengar, melihat, wujud, ya, maha kuat, tetapi hakikatnya berbeda. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ya Imam Malik, ya Abu Abdullah, Allah berfirman, Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian dia bertanya, kaifa istawa? Bagaimana cara Allah beristiwa? Maka Imam Malik menundukkan kepalanya sampai berkeringat, kaget mendengar ada yang bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Maka dia jawab, dia mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa telah diketahui maknanya, itu di atas. Wal imanu bihi wal kaifu majhul, dan bagaimana istiwanya Allah tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajib, dan beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy adalah hukumnya wajib karena ada dalilnya. Kemudian wal soal anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Ini akidah Ahlussunnah dalam seluruh sifat-sifat Allah mudah. Ada dalilnya, ada salafnya di antara Imam Malik dan Imam. Baik. Jadi mudah dipahami. Sebenarnya saya akan jelaskan bagaimana akidah mereka satu persatu. Bertentangan dengan karakteristik akidah Ahlussunnah. Keistimewaan berikutnya, akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah masyarakat secara umum, kaum muslimin secara umum. Apakah salah kalau saya bilang Allah sayang kepada kita? Salah atau tidak? Tidak salah. Allah sebut dalam Al-Quran Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha rahmat, yang maha penyayang. Kalau saya bilang Allah cinta kepada hambanya, ada masalah? Allahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau kita bilang sama orang, sabarlah, Allah sayang sama orang penyabar. Orang itu terima atau tidak? Terima, enggak ada masalah. Tidak. Kita bilang Allah, kau jangan gitu, Allah marah sama kamu. Terima enggak orang? Terima, dia tahu bahwa Allah bisa marah. Ada masalah, enggak ada masalah. Tapi kalau kita pergi ke kelompok lain, enggak masalah, enggak boleh bilang Allah marah, enggak boleh. Enggak boleh bilang Allah mencintai, enggak boleh bilang Allah merahmati, enggak harus ditakwil semuanya. Kalau kita berdoa, ya Allah, ada masalah. Kalau kita begini, kita sedang hati kita menuju Allah atau menuju langit? Menuju Allah, bukan kita sedang cuma langitnya doang. Ngapain cuma langitnya doang? Kita hati sedang kemana? Menuju Allah. Ini contoh bahwasanya akidah Ahlussunnah sesuai dengan firman. Banyak orang mengatakan ketika terjadi sesuatu dia mengatakan, oh yang di atas sudah menggariskan. Ibu saya yang nggak pernah ngaji bilang, ya kalau yang di atas sudah mentakdirkan diselesaikan. Apa susahnya? Fitrah manusia mudah menerima dan mereka tidak tahu akidah Allah di atas semua. Ketika orang cerita tentang Isra Mi'raj, ada kiai mungkin bikin acara Isra Mi'raj, main cerita Rasulullah naik ke atas ketemu Allah. Masyarakat ada yang menolak? Nggak ada. Ke atas ketemu Allah, bicara Allah selesai bawa perintah sholat lima waktu. Ada yang menolak? Nggak ada. Sekarang yang bilang, oh di atas nggak ada Allah. Nanti tidak ketemu Allah. Jangan bilang nanti ketemu Allah. Kalau orang ini firman Allah, jangan kau remehkan. Ada yang protes kan? Ternyata ada yang mengatakan Al-Quran bukan firman. Jadi akidah kita itu mudah, tidak sulit, tidak dibangun dengan ilmu filsafat, ilmu kalam,
Orang baca, orang pintar, mungkin orang awam juga bisa paham. Tidak sulit, mudah. Kemudian sesuai dengan fitrah manusia. Kalau saya bilang sama antum, api membakar kertas. Kalau kita nyalakan ada api kompor, kita kasih kertasnya terbakar. Kita bilang api yang bakar kertas. Ada masalah? Enggak ada. Memang benar api yang bakar. Kata mereka enggak, api nggak bisa bakar. Yang bilang api bisa membakar cuma dua, kafir atau mubtadi'. Ngeri juga. Nah, semua saya dengarkan. Kalau saya ikhwan, akidah Ahlussunnah itu mudah, dalilnya ada, sanadnya jelas, logis, dan tidak bertentangan, tidak. Di antara karakteristik atau keistimewaan akidah Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun di atas seluruh dalil secara komprehensif. Jadi dalil semua dikumpulkan, kemudian dianalisa, kemudian dikompromikan, kemudian muncullah akidah. Jadi para ulama dahulu menilai dalil dulu baru berakidah, bukan punya akidah dulu baru cari dalil. Nanti kita akan dapat di bahwasanya. Baik, ada pengumuman sebentar, silakan. Baik, berikutnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang dibangun di atas mengkompromikan seluruh dalil. Mereka tidak melihat dalil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Oleh karena kita dapati Ahlussunnah adalah wasat, tengah di antara ahlul bidah. Saya dikatakan Islam adalah tengah di antara al-Islam, di antara adian. Ahlul Islam wasatun baina ahlil milal, bahwasanya Islam itu tengah di antara agama-agama yang lain, maka dikatakan Ahlussunnah juga tengah di antara firqah-firqah yang lain. Kenapa bisa tengah? Karena Ahlussunnah mengambil seluruh dalil, kemudian mengkompromikannya, kemudian ada akidah yang dibangun di atas seluruh dalil. Sebenarnya ahlul bidah mereka hanya lihat sepotong dalil, kemudian mereka menolak dalil yang lain. Kalau mereka mengambil yang sebelah sini mungkin terlalu kencang, mereka mengambil sebelah sini terlalu lemah. Ahlussunnah mengkompromikan. Makanya dengan Ahlussunnah antara Mu'awwilah dengan Musyabbilah. Ahlussunnah di antara Mu'tazilah dengan Murji'ah. Ahlussunnah berada di antara Syiah dan Nawasib. Dan demikian. Ya. Ahlussunnah tengah karena dia melihat dalil secara keseluruhan, kemudian dia mempromokan dalil, tidak ada satu dalil pun yang ditolak. Tapi ini mungkin beberapa keunggulan akidah Ahlussunnah, tentunya masih banyak, cuma ini secara garis besarnya. Kemudian saya akan bandingkan dengan yang lain. Coba diulangi apa saja keutamaan keistimewaan akidah Ahlussunnah. Ada yang bisa baca? Silakan. Yang pertama, mengajarkan penguatan terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada berapa tulis itu? Tiga, terus sedikit yang banyak. Coba itu kesimpulan dan kesimpulan. Kesimpulan mukhtasar. Kesimpulan dan kesimpulan. Saya mau yang sudah kesimpulan dulu. Silakan. Pertama, semua akidah Sunnah pasti dibangun di atas dalil. Yang kedua, akidah Sunnah pasti punya sana sampai kepada sana. Yang ketiga, akidah Sunnah mengajarkan pengagungan terhadap dalil, mendahulukan dalil dari perkataan siapapun. Ya. Yang keempat, akidah Sunnah mudah untuk dipaham. Yang kelima, akidah sesuai dengan fitrah. Yang keenam, akidah Sunnah berdasarkan dengan kompromi semua. Jadi, setuju? Ada yang kurang? Ada yang kurang? Ayat penjelasan mendukung, tapi sama aja sebenarnya. Baik, ini hadiah. Bukan dari saya, dari panitia. Baik, jadi kita sudah tahu karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sederhananya tadi kesimpulannya tiga tadi. Apa tadi? Di atas dalil. Yang kedua, sangat mudah dipahami. Yang ketiga, Masya Allah. Tentunya ada buat hari ini. Sudah. Oh, Masya Allah. Nggak mau dua. Masya Allah. Baik. Sekarang kita bandingkan dengan yang lain. Tadi kita bilang akidah Sunnah dibangun dalil. Ternyata banyak orang membangun akidah mereka bukan dengan dalil. Ada yang dengan akal. Ada yang dengan apa? Akal. Yang bangun akidah di atas akal ternyata banyak. Di antaranya al-mutakalimun ahlul kalam,
Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, mereka membangun akidah mereka di atas akal. Bahkan sebagai mereka ketika membahas tentang akidah, kata mereka pembahasan ini harus murni akal dari sini sampai sini. Tentang sifat-sifat dzatiyah Allah harus pakai akal, tidak boleh pakai dalil, harus pakai akal. Bahkan mereka mencela orang yang kemudian berbicara tentang akidah dalam pembahasan tertentu pakai akal tidak boleh. Jadi mereka bahas ada masalah akidah harus pakai akal toh. Ada masalah akidah yang hanya dalil toh dan ada yang boleh akal dan dalil. Tapi ada pembahasan yang bersifat Allah harus pakai akal. Saya tidak akan tadi tapi ini dinyatakan mereka. Makanya mereka mencela. Nukilannya ada semua ya. Seperti mengatakan sebagian orang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah ketika ada berbicara tentang sifat-sifat Allah. Ini adalah suatu kesalahan dan tidak boleh. Karena Al-Quran dan Sunnah penunjukannya hanyalah dhanni, persangkaan. Apa kata Razi? Wa inna ma thabata hadha ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية والظن لا يعارض القطع. Setelah kita penjelasan ini semua disebutkan tentang berbagai macam alasan, maka seluruh dalil nakli maksudnya Al-Quran dan Sunnah karena sampai kepada kita dengan penukilan. Sami'na itu namanya penukilan. Al-Quran sampai kepada kita dengan periwayatan penukilan. Hadis sampai kita dengan penukilan namanya dalil nakli, itu dalil dengan dinukil. Kesimpulannya seluruh dalil nakli apakah sampai dengan kita baik secara qat'i pasti ataupun secara dhanni persangkaan, penunjukannya semuanya dhanni. Dalalahnya itu penunjukannya, kontennya semuanya persangkaan, tidak pasti. Berbeda dengan akal. Akal itu penunjukannya pasti. Kalau begitu, kalau ada akal berlawanan dengan dalil, maka akal harus didahulukan. Jadi semua dalil yang tidak masuk akal mereka tolak. Allah bicara pakai suara, tidak masuk akal, tolak. Allah bicara pakai huruf, alif lam mim, dzalikal kitabun, ditolak, tidak masuk akal. Allah menyayangi, tidak masuk akal. Sayang itu seperti manusia. Terus apa? Harus ditakwil dengan iradah, berkehendak kebaikan. Kalau sayang tidak ada, cinta apalagi? Masa Allah cinta? Tidak masuk akal. Semua ditolak. Allah di atas, tidak masuk akal lagi. Terus di bawah, tidak masuk akal. Di atas dan di bawah tidak masuk akal. Terus yang mana yang benar? Tidak di atas, tidak di bawah. Itu yang masuk akal. Baik, Allah di luar alam tidak bisa, tidak masuk akal. Allah dalam alam tidak masuk akal. Allah di luar makhluknya tidak masuk akal. Allah dalam makhluknya tidak masuk. Terus bagaimana masuk akal kamu? Allah tidak di luar alam dan tidak di dalam alam. Jadi mereka punya syarat Tuhan. Syarat Tuhan harus begini, harus statis begini. Dari mana mereka dapatkan syarat ini? Mereka ambil dari Aristoteles. Sampai melanjutkan dalam kitab Asasul Taqlid. Saya nukil semua dalam syarat akidah wasithiyah. Ketika Razi menyebutkan dalil banyak sekali yang menunjukkan Allah di atas, dia takwil semuanya. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Dia takwil semua. Oh, bukan begitu, bukan begitu, bukan begitu. Puluhan dalil dia takwil. Kemudian dia tutup dengan perkataan Aristoteles. Karena sulit, karena bahkan dia bantah dari fitrah. Bukankah fitrah manusia Allah di atas, dia bantah. Dari akal dia bantah, dari fitrah dia bantah. Terus dia nukil perkataan Aristoteles di akhir pembahasan. Dia nukil perkataan Aristoteles. Man arada an yadkhul fil ma'arif al-ilahiyyah falyastahdith li nafsihi fitratan ukhra. Siapa yang ingin masuk dalam urusan teologi, maka dia harus bikin fitrah yang baru. Jangan ikut fitrahnya yang ada sekarang. Jadi kalau sudah qala Allah wa qala Rasul, kalah dengan qala Aristoteles. Ini kenyataan. Tapi kalau tidak pakai dia berubah dan akhirnya dia dan subhanallah di akhir kitab yang dia tulis, yaitu kitab Al-Matalibul Aliyah, saya nukil dalam Masalah Akidah Wasithiyah. Bagaimana dia kemudian menetapkan di akhir kitab tersebut bahwasanya siapapun firqah pasti harus menetapkan Allah punya sifat ikhtiyariyah. Dia bahas tentang sifat kalam, sifat ikhtiyariyah, dan dia membantah pemikiran Asy'ariyah di akhir kitabnya Al-Matalibul Aliyah. Tapi buku-bukunya yang lain semuanya dia mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkata juga Rasul dalam Nihayatul Uqul, dia berkata, "Fa kharaja mimma dzakarnahu." Maka kesimpulan dari dalil argumentasi yang kami sebutkan, anna dalalatan naqliyah la
Contoh, Allah bilang istiwanya manusia di atas kapal. Allah berkata, kata Nabi Nuh, "Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillah." Jika kau wahai Nuh bersama pengikutmu sudah beristiwa di atas kapal, maka ucapkan alhamdulillah. Jadi sama Nuh beristiwa di atas kapal. Sifat istiwa. Kita bisa bayangkan enggak? Nuh antum bisa tahu kan? Nuh antum tidak pernah lihat, tapi Nuh jenis manusia seperti kita. Kita bisa kira-kira kapalnya Nabi Nuh juga mirip dengan kapal kita. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa rusul. Kami angkat Nabi Nuh, angkut Nabi Nuh di atas kapal sederhana yang terdiri atas dari papan-papan yang dipaku sederhana. Ketika Allah mengatakan ada Nabi Nuh beristiwa di atas permukaan kapal, kita bisa bayangkan ya, kira-kira kalau kita lagi duduk di atas kapal kira-kira begitu, ya enggak? Boleh dibayangkan? Boleh, karena Nuh sejenis dengan kita dan kapal Nabi Nuh sejenis dengan kapal kita. Bisa dibayangkan? Bisa, kita bisa tahu yang di atas bagaimana, yang di bawah bagaimana. Ketika dikatakan atas istiwa di bawah, dengan yang di bawah kita bisa paham. Baik, Allah mengatakan juga bagaimana manusia beristiwa di atas tunggangan. Litastawu ala zuhurihi, agar kalian beristiwa di atas tunggangan. Bisa dipahami tak bagaimana istiwa di atas manusia di atas tunggangan? Kita bisa bayangkan. Kalau manusia di atas kuda, oh kayak begini. Kalau manusia di atas himar, begini. Karena himar kita tahu, kuda kita tahu, unta kita tahu, manusia juga kita tahu, sehingga kita bisa bayangkan. Kita tahu yang di atas seperti apa, kita tahu yang di bawah, kita bisa bayangkan istiwa seperti begini-begini. Baik, Allah sebutkan juga istiwanya kapal di atas gunung. Allah sebutkan istiwanya kapal Nabi Nuh ketika air semua sudah turun. Ya Abdul Iman wa ya sama'u aqridi. Wahai hujan, berhentilah hujan, wahai bumi seraplah air. Maka Allah sebut kapal Nabi Nuh, kata Allah, wasawat ala judi. Maka kapalnya Nabi Nuh beristiwa di atas gunung Judi. Bisa nggak dibayangkan kira-kira kapal di atas puncak gunung? Kira-kira bisa nggak? Kapalnya mirip-mirip kapal kita, gunungnya kira-kira mirip-mirip puncak Bogor. Kita bisa kira-kira begitulah kira-kira. Kita bisa bayangkan karena kita tahu tentang bagaimana kapal dan bagaimana gunung. Sama ketika Allah mengatakan batang beristiwa di atas akarnya, seperti ketika Allah memuji para sahabat. Masaluhum wa masalun fil injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim. Perumpamaan para sahabat yang dibina oleh Nabi SAW dalam Injil. Jadi para sahabat sudah dipuji dalam Injil, dipuji di Taurat, dipuji dalam Injil. Meskipun sekarang mungkin tidak ada nasnya, tapi dulu di Injil asli yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, situ ada ayat-ayat memuji siapa? Para sahabat. Allah sebutkan para sahabat itu seperti orang yang tanaman tunas, kemudian tunasnya tumbuh, kemudian pokok di atas akarnya. Dia menjadi berdiri istawa di atas suki, di atas apa? Batang tumbuh. Kita bisa paham kira-kira pohon seperti apa. Baik, ini semua karena bicara tentang makhluk kita bisa paham. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang istiwa Allah di atas arsy, siapa yang bisa paham bagaimana? Karena untuk memahami bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, kita harus tahu Allah bagaimana, ya enggak? Zatnya seperti apa? Harus kita tahu dulu. Yang kedua, kita harus tahu arsy seperti apa. Arsy seperti apa? Kalau kita sudah tahu Allah seperti apa, arsy seperti apa, baru kita bisa bayangkan Allah beristiwa di atas arsy seperti ini. Kalau dua-duanya kita nggak bisa tahu, gimana kita mau bayangkan? Cuma kita tahu makna secara global, secara umum, istawa maknanya di atas, selesai. Mau menghayalkan nggak bakalan bisa, otak kita nggak sampai. Kenapa? Karena akal kita itu dibangun di atas file data yang ada. Data kita tentang data Allah nggak ada, gimana kita bayangkan? Data kita nggak ada. Saya sering sampaikan sederhana. Bagaimana antum bisa bayangkan hati mereka punya jantung? Allah sebut dalam Al-Quran, hatta idza fusi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika rasa takut dicabut dari qulubihim, jantung mereka. Saya suruh antum sekarang bayangkan jantung mereka. Apa yang antum bayangkan? Pasti bayangan antum jantung odok. Jantung kita. Jantung kita ada katupnya, ada urat nadinya, bisa kena kolesterol. Mereka nggak ada makan, gimana kena kolesterol?
bisa filenya nggak ada, karena daya pikir akal itu dibangun di atas data, kemudian melakukan analogi. Ketika datanya nggak bisa dibaca. Ibarat kalau antum mau scan, datanya nggak bisa dibaca ini, barcode nggak ada datanya, di mana? Saya tanya sama antum sekarang, coba antum merenungkan tentang bidadari sangat cantik di surga. Yang kata Nabi SAW, yura mukhu saqaihi min wara'il lahmi minal husni. Begitu saking cantiknya, saking beningnya, terlihat sumsum tulangnya di balik dagingnya karena saking indahnya. Coba bayangkan. Gendruwo pasti bayangkan. Kenapa nggak bisa? Karena datanya tidak ada, kita bayangin nggak bisa. Saya sudah antum coba sebutkan bentuk asli jin, antum nggak bisa jika gimana nggak bisa, antum nggak pernah lihat, datanya nggak ada. Yang antum bayangkan masih simpanan amjad itu semua jelmaan jin asli, antum nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak bisa dibayangkan karena akal itu dibangun di atas apa? Data yang ada, datanya nggak pernah ada. Sehingga kita tidak bisa berpikir, akal kita nggak bakalan sampai. Makanya akal itu seperti indera yang lain, mata punya keterbatasan, akal juga punya keterbatasan. Berbicara tentang bagaimana sifat Allah di luar dari ranah akal kita. Nah, kenapa ahlul bidah ini menolak sifat-sifat Allah? Karena mereka berusaha memikirkan sifat Allah dengan data manusia. Itu masalahnya di situ. Sehingga kata Razi dalam tafsirnya, tidak mungkin Allah di atas arsy. Kenapa nggak mungkin kata dia? Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah harus lebih kecil dari arsy. Berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau arsy atau Allah juga ikut jatuh, itu sih manusia kalau lagi naik pesawat. Paham? Sehingga ketika dia ingin menghayal tentang Allah itu tidak boleh. Dia menggunakan data yang ada manusia. Salah. Padahal itu pun dibantah oleh para ulama. Jangan pakai data manusia. Bukankah ada makhluk yang lain bisa kau juga gunakan data meskipun sama-sama salah? Bukankah langit dan bumi mana yang lebih tinggi? Langit. Mana yang lebih tinggi, langit atau bumi? Mau bumi bulat, bumi datar, langit tetap lebih tinggi. Mana yang lebih tinggi, langit atau bumi? Tapi apakah langit lebih kecil dari bumi? Lebih kecil, lebih besar. Berarti tidak semua yang di atas lebih kecil dari yang di bawah dong. Apakah langit nempel dengan bumi? Berarti yang di atas nempel dengan yang di bawah. Apakah yang di atas butuh kepada bumi? Kalau bumi jatuh, langitnya ikut jatuh? Tidak. Itu kalau antara makhluk dengan makhluk saja bisa. Bagaimana dengan Allah SWT? Sudah jangan pikir. Pokoknya Allah kalau bilang gitu, terima aja. Akal kita ini bahlul. Mau bilang Allah gitu. Makanya Imam Malik ketika ditanya dia marah, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik marah. Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Sudah, istiwa kita ganti maknanya di atas. Wal kaifu majhul. Bagaimana tidak bakalan kau tahu? Karena kalau kau ingin tahu bagaimana istiwa Allah, kau harus tahu Allah bagaimana pertama. Yang kedua, kau harus tahu seperti apa. Langit tadi kita nggak tahu. Kita bisa bayangkan langit seperti apa? Nggak bisa bayangkan. Langit kira-kira seperti apa? Ujung pangkal kita nggak tahu di mana. Bentuknya seperti apa? Bola kayak dataran kayak apa kan? Trompet kayak atas seperti apa? Nggak ada yang tahu. Terus gimana kita bayangkan? Alfanya kita nggak tahu, apa lagi? Terus iman. Justru saya katakan masalah urusan gaib, maka harusnya kita terima. Dan akibatnya apa? Ketika mereka menggunakan akal untuk menolak sifat-sifat Allah, akhirnya ada yang lebih parah dari mereka. Saya contohkan siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam kitabnya Risalah al-Tuhiyah, dia mengatakan manusia tidak mungkin dibangkitkan secara jasad. Kenapa tidak masuk akal? Akal dia tidak terima. Saya kasih syukur. Mau dengar sepanjang Ibnu Sina? Pokoknya saya tidak usah langsung dikira syukur, saya khawatir. Intinya dia bilang tidak mungkin manusia dibangkitkan dengan jasad. Tidak mungkin. Terus yang mungkin dengan ruh. Ketika dibantah, ini kan masalah gaib. Masalah hari kiamat semuanya bisa saja dikeluar daripada akal kita. Bukannya tidak mungkin, semuanya mungkin. Maka Ibnu Sina bantah, dia mengatakan, kalian mentakwil sifat-sifat Allah, kalian katakan tidak mungkin. Padahal Allah lebih gaib daripada manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Mana lebih gaib? Manusia mati dibangkitkan lebih gaib atau tentang Allah? Kalau manusia kita masih bisa lihat, kita masih bisa ngira-ngira bagaimana cara kebangkitan, masih bisa ngira-ngira karena manusianya kita tahu. Mana lebih gaib, Allah atau manusia? Yang lebih gaib saja yang harusnya akal tidak masuk, bukan ranahnya. Kalian berani masuk dan kalian berani takwil, apalagi cuma masalah hari kebangkitan. Jadi Ibnu Sina ini
benar-benar komitmen dengan akalnya. Sifat dia tolak, hari kebangkitan dia tolak. Dia tolak komitmen dalam kesesatan. Kenapa tidak masalah? Ibnu Sina juga mengikuti Plato dan Aristoteles yang menolak sifat ilmu Allah. Saya mau kasih coba sama antum, tidak usah. Intinya saya ingin sampaikan kalau pakai akal ilmu ditolak. Kata mereka Allah tidak mengetahui detail, Allah hanya tahu secara global. Global itu maksudnya hukum-hukum sebab akibat. Allah hanya tahu anak itu berasal dari ayah dan ibu. Tapi anak yang mana, ayah mana Allah nggak tahu. Allah nggak tahu, kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita berubah-ubah. Intinya saya nggak mau sampaikan juga. Nanti anda nggak juga. Karena untuk batas sifat ini butuh majelis yang banyak. Makanya saya nggak mau sampaikan juga. Saya ingin sampaikan kesimpulan aja. Ibnu Sina sama dengan Aristoteles, sama dengan Plato mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya tentang makhluk, dia tidak tahu. Dia cuma tahu ilmu global, disebut dengan ilmu kulli dan juz'i. Ilmu kulli itu maksudnya apa? Bahwasanya akibat datang setelah sebab, misalnya demikian. Bahwasanya anak adalah cabang daripada ayah, seperti itu. Bahwasanya dua lebih besar daripada satu. Ilmu seperti itu aja dia tahu. Tapi kalau anaknya siapa, bapaknya siapa, sebabnya apa, akibatnya apa, Allah tidak tahu. Makanya dikatakan oleh Ghazali gara-gara ini. Kenapa? Melazimkan bahwasanya ini bertentangan dengan firman Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Dia bilang Allah tidak tahu. Dan menunjukkan sapi lebih pintar daripada Allah, karena sapi kalau memakan dia tahu mana makanan mau dia pilih, mana rumput kering, mana rumput basah. Allah tidak tahu mana rumput kering, mana rumput basah. Allah cuma tahu sapi makan rumput. Ilmu global, paham? Enggak paham sekarang. Baik, saya bacakan lagi perkataan Al-Amidi juga tokoh Asy'ari dalam kitab Afkarul Afkar. Dia berkata, "Wa mastarwaha ba'dul ashabi fi ibati sama' wal basar lillah ila dhawahir waridatin fil kutubi wa fil kitabi wa sunnah." Kemudian berkata, "Wahiyya ghairu mufidatin lil yaqin." Dan apa sebagian orang nyaman ketika berdalil untuk menetapkan sifat mendengar dan melihat. Di antara masalah akidah yang tidak boleh pakai dalil dengan sifat Allah yang tujuh. Kata mereka tidak boleh sifat mendengar, kuat, ilmu tidak boleh pakai dalil. Yang mulai boleh setelah kalam baru boleh pakai dalil. Ini disebut oleh Al-Juwayni. Saya mungkin dalam cara akidah usia. Bagaimana mereka membagi masalah akidah? Ada tidak harus pakai akal, pakai dalil tidak boleh. Ada yang pakai dalil, tidak boleh pakai akal. Ada yang boleh pakai dalil dan akal. Di antara masalah akidah yang tidak boleh pakai dalil adalah masalah sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu. Makanya dia Amiri protes. Dia mengatakan sebagian teman-teman kita nyaman ketika berbicara tentang sifat mendengar dan sifat melihat pakai dalil yang zahir yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Padahal dalil dalam Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan keyakinan, hanya persangkaan. Walau khurujalah anidhan, dan tidak mungkin dari Al-Quran dan Sunnah bisa keluar dari perangkap persangkaan. Tidak mungkin jadi yakin, tidak mungkin. Wa tahmin, dan hanya persangkaan kira-kira. Wa tamassuk bima hadha sya'nuhu fi itsbati sifatin nafsiyah wa ma yutlabu fihi al-yaqin mumtani', dan berdalil dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam permasalahan sifat-sifat dzatiyah yang dibutuhkan keyakinan dilarang. Semua filsafat, racun filsafat masuk. Ingat ya, saya bukan ngomong sembarangan. Saya ngomong dengan bukti dari hukum mereka. Baik, kita katakan, kalau mereka mengatakan, saya setuju dengan kalian wahai ahlul kalam. Kalian tidak memakai Al-Quran dan Sunnah karena menurut kalian semua Al-Quran dan Sunnah itu semuanya dhonni, tidak ada yang pasti. Yang ilmu pasti akal kalian. Jadi menurut mereka akal mereka itu salah satu sama dengan dua, pasti ilmu pasti. Al-Quran dan Sunnah bukan ilmu pasti. Baik, kalau begitu, kalau kalian benar dengan akal siapa yang kalian mau pakai? Bukankah akal banyak? Al-uqul mutafawwitah. Akalku beda dengan akal dia berbeda dengan akal yang lain. Akal siapa yang kalian pakai jadi pegangan? Kalau seandainya al-uqul wahidah, kalau seluruhnya akal manusia satu model, bolehlah kita jadikan pegangan. Kalau memang harus. Tapi ternyata akal berbeda-beda. Apa yang menurut kamu masuk akal tidak masuk akal menurut saya. Apa yang menurut saya tidak masuk akal menurut kamu masuk akal. Terus akal mana? Seandainya mereka memilih akal sahabat, alhamdulillah. Ternyata mereka buang akal sahabat, mereka buang akal tabi'in, mereka buang akal Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka buang. Mereka pakai akalnya Aristoteles dan Plato. Jadi mereka
salah dalam dua hal. Mendahulukan akal daripada dalil. Yang kedua, penentuan akal siapa. Itu pun mereka ternyata berselisih. Sama-sama menggabungkan akal, ternyata produk akidah Jahmiyah tidak sama dengan produk akidah Mu'tazilah, tidak sama dengan produk akidah Asy'ariyah, tidak sama dengan produk akidah Maturidiyah. Asy'ariyah pun terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimin, produk akidahnya tidak sama dengan Asy'ariyah mutaakhirin. Akidah Asy'ariyah terdahulu dengan Asy'ariyah sekarang beda akidahnya. Nah, akalnya sama kok hasilnya beda. Kenapa hasilnya beda? Karena akalnya juga berbeda-beda. Itu masalahnya. Kalau akal dijadikan dalil, pasti akidah itu berubah-ubah. Makanya perkataan Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yulzamul kitab wa sunnah. Dengan akal siapa mau dijadikan parameter standar untuk mengukur kebenaran Al-Quran dan Sunnah? Harusnya sebaliknya, akalmu yang ditimbang dengan Al-Quran dan akhirnya mereka pun berbeda-beda akidahnya. Maka inilah kumpulan akidah Al-Sunnah, pakai dalil selesai. Al-Quran bilang begini, Sunnah itu. Kalau lagi bicara tentang bawah itu terima aja. Allah bilang di atas itu terima aja, makanya terima. Allah bilang Allah mendengar, ya sudah terima Allah mendengar. Yang tahu mendengar maksudnya mengilmui. Baik. Jam berapa kita? Ya, ini masa selesai. Dan jawabnya? Wih, lama sekali. Kasihan jemaah. Baik. Di antara yang menakjubkan, mereka-mereka ini yang mengagungkan akal, mereka ini yang sangat mengagungkan akal, mereka ternyata produk akidah mereka banyak yang tidak masuk akal. Saya ulang, mereka ini mengagungkan akal, namun ternyata produk akidah mereka banyak yang tidak masuk akal. Contoh, di antara mereka yang berkata Allah akan dilihat pada hari kiamat. Penghuni surga lihat Allah nggak pada hari kiamat? Lihat wajah Allah, melihat Allah di atas. Dan Rasulullah bilang dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari tersebut wajah-wajah berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat kepada Rabbnya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, laulam yukin Muhammad bin Idris, kalau Imam Syafi'i tidak yakin dia akan melihat Allah pada hari kiamat, dia tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan yang dirindukan oleh Imam Syafi'i adalah melihat wajah Allah. Makanya Nabi Musa bikin lihat Allah, arini anzur ilaik wa ajitu ilaika rabbi litarda. Saya keburu-buru bertemu engkau karena agar engkau ridha. Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, aku mohon kelezatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Keyakinan akidah Al-Sunnah. Al-Quran ada dalil yang mutawatir, diriwayatkan dari 25 sahabat lebih. Allah dilihat pada hari kiamat. Antum kalau lihat pakai mata atau pakai hati? Mata. Pakai hati namanya ngayal, paham? Nah, Rasulullah sebutkan dalam Al-Quran, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah iyanan. Dalam lafaz ayanan, dua-duanya boleh. Kalau iyanan maksudnya dari wazan fi'alan, yaitu mufa'alatan, seperti jihad, mujahadah. Itu kalian akan melihat Allah dengan mata kalian, berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan dipermudah dibaca ayat juga boleh dalam bahasa Arab. Kama tarawna al-qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat rembulan tersebut. Kapan kita berdesak-desakan? Kalau yang dilihat di bawah kita. Ada yang tinggi, kalau kita di bawah. Kalau melihat di atas, perlu desak-desakan enggak? Nabi mengatakan kalian lihat Allah seperti lihat rembulan. Yang Nabi samakan cara melihat. Bukan rembulan disamakan dengan siapa? Allah. Paham tidak? Jadi kalian melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan. Jadi lihat Allah ke atas, selesai. Nah, orang-orang Asy'ariyah bingung. Mereka bilang Allah tidak boleh dibilang di atas. Sampai di antara mereka di YouTube mengatakan, siapa yang bilang Allah di atas? Kafir. Ngeri. Padahal kalau antum lihat di YouTube banyak sekali, terserah yang di atas, yang menentukan yang di atas. Tapi banyak orang semua bilang di atas. Sampai yang bilang itu juga bilang, wa huwal aliyyul azim. Ini cuma mereka bilang, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Sampai ada guru yang
mengingkari Allah di atas. Dia debat sama murid-muridnya. Akhirnya muridnya bilang, ya guru, Allah di atas. Kata gurunya, enggak, Allah tidak di atas. Akhirnya muridnya ngeyel, gurunya marah. Nanti pada hari kiamat kita akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muridnya bilang, mulutnya kafir, tangannya beriman. Oh iya, mereka mengingkari Allah di atas, tapi mereka tidak bisa menolak Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Paham? Namanya melihat pasti di depannya enggak? Namanya saya. Jadi mereka bilang tidak boleh Allah dilihat pada satu arah, enggak boleh. Akhirnya mereka mengatakan Allah dilihat tanpa berhadapan. Itu bagaimana kira-kira? Ini katanya mereka mengabulkan akal, tapi produk akidah mereka enggak masuk akal. Maka mereka dihina oleh orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah komitmen Allah tidak bisa dilihat. Dunia yang dilihat akhirnya tidak selesai. Makanya Zamakhsyari mencela Asy'ariyah dengan mengatakan, ya, seperti himar. Mereka seperti apa? La jama'atun sawma anfusahum bisunnati. Bisunnati, ada sekelompok jamaah menamakan diri mereka ahlu sunnah, padahal mereka himar. Kata Zamakhsyari, takhawwaqu syun'al wara wa tasaddaru bil barakah. Intinya, akhirnya produk keyakinan mereka pun tidak logis. Dan namanya pilihan, kau cuma dua pilihan. Bilang Allah tidak bisa dilihat, selesai. Seperti Mu'tazilah, selesai. Atau kau bilang Allah tidak di hadapan, namanya berarti hadapan. Ada yang mereka mengatakan sama seperti kita dalam mimpi lagi. Itu namanya bukan melihat, namanya sedang melihat. Beda melihat, melihat dia pakai ini meripat. Jadi mengatakan Allah dilihat tapi tanpa diarah, tanpa berhadapan, masuk akal tidak? Adapun bagaimana Allah kita tidak tahu, tapi kita sedang berbicara bukan kaifiahnya Allah, kaifiahnya kita melihat yang sedang dibicarakan. Antum juga bilang bila kaif, enggak bila kaif. Kita tentang sifat Allah, kita tidak tahu bagaimana. Tapi yang sedang dibicarakan tentang melihat adalah cara melihat. Katanya kamu melihat tanpa berhadapan, itu tidak masuk akal. Ini contoh. Contoh produk mereka lagi. Mereka mengatakan dalam pembahasan akidah mereka, tidak boleh mengatakan Allah melihat, maksudnya melihat sesuatu yang mubsarat, yang terlihat. Jadi kalau mereka mengatakan Allah memiliki sifat melihat, bukan seperti kita yang kita yakini. Kalau kita kan namanya melihat, saya melihat, ya saya melihat, kan melihat. Dan kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha melihat. Tidak ada yang tersembunyikan oleh Allah. Bayi yang kecil pun Allah bisa lihat, dalam kegelapan pun Allah bisa lihat, di balik tembok pun Allah bisa, semua terlihat. Dan maksudnya melihat. Kata mereka, melihat tak boleh. Tidak boleh mendengar suara, tidak boleh. Akhirnya mereka menafsirkan melihat dengan al-ilmu bil mubsarat. Melihat maksudnya adalah berilmu tentang yang terlihat. Ilmu doang, bukan melihat. Karena menurut mereka sifat melihat tidak masuk akal. Mendengar tidak boleh mendengar, karena Allah tidak bisa mendengar. Yang boleh mengatakan mendengar, takwilnya adalah al-ilmu bil masmu'at. Allah mengetahui tentang sesuatu yang terdengar. Sehingga menurut mereka al-basar, al-absar dan as-sama' maknanya adalah melihat dan mendengar sama dengan berilmu. Hanya objeknya berbeda, Dikatakan ilmu tentang pendengar yang terdengar namanya mendengar. Ilmu tentang yang terdengar namanya mendengar. Ilmu tentang suara namanya mendengar. Ilmu tentang pemandangan namanya melihat. Tapi bukan melihat seperti yang kita yakini. Coba orang awam kira-kira paham nggak? Bingung. Sampai di antara mereka ada yang ngeyel. Karena mendengar maknanya adalah mengilmui tentang yang terdengar, tentang suara, dan melihat maknanya ilmu tentang pemandangan. Maka sebenarnya mendengar dan melihat sama saja, sama-sama ilmu. Maka boleh kita berkata tentang Allah, sungguhnya Allah sedang mendengar pemandangan dan sedang melihat suara. Tambah bingung lagi. Kenapa begitu? Ceritanya panjang, saya nggak mungkin kita di sini. Cuma saya bilang ini tidak sesuai dengan akidah masyarakat. Makanya kalau mereka bilang kami Asy'ariyah adalah mayoritas, bohong, nggak benar. Mana ada orang-orang awam mengatakan, oh maksudnya melihat itu mengilmu yang terlihat. Saya tanya sama antum, orang buta bisa punya ilmu nggak tentang antum meskipun nggak lihat antum? Bisa nggak? Bisa. Oh kamu Firanda ya? Saya kemarin ketemu beberapa orang buta ikut pengajian. Orang buta tersebut
bisa nahu sorof. Tidak seperti antum. Kemudian mereka datang 3 orang, kata dia, Masya Allah, alhamdulillah ketemu Ustaz Firanda. Padahal kata saya sama aja. Maksudnya dia juga dari saya. Cuma dia tahu tentang saya. Saya terlihat dia tahu. Apakah mengetahui tentang pemandangan sama dengan melihat pemandangan? Beda atau sama? Beda. Orang buta bisa tahu tentang sesuatu yang terlihat meskipun dia tidak melihat. Orang tuli bisa tahu tentang sesuatu yang terdengar ketika ada bunyi. Gue berarti ada sesuatu yang bunyi tapi dia tidak dengar. Paham? Ketika ada gendang, dia tahu. Tapi gue mana ada suaranya. Ini ada suaranya, cuma saya tidak dengar. Orang tuli. Makanya Allah menggabungkan dalam ayat Al-Quran untuk membedakan antara mendengar dan melihat. Kata Allah, wa huwas samiul alim. Dia maha mendengar dan maha berilmu. Mendengar beda dengan berilmu. Sehingga produk mereka mengatakan boleh kita berkata tentang Allah, Allah mendengar pemandangan yang indah dan Allah melihat suara yang merdu. Bingung kan? Itu. Ini untuk menjelaskan ini ceritanya panjang, pakai filsafat. Cuma saya nggak begini cerita itu karena syubhat. Besok-besok Allah bilang benar ya Ustaz, ternyata Allah mendengar pemandangan yang indah dan Allah melihat suara yang itu yang benar aja. Cara produk akidah mereka mengatakan Allah tidak boleh berbuat karena kehendak, nggak boleh punya tujuan. Karena saya bilang karena nanti itu kena syubhat. Nggak usah. Pokoknya Allah itu kalau berbuat tidak boleh punya tujuan. Padahal orang banyak. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia untuk agar mereka beribadah kepada tujuan. Dan Allah hakim. Hakim itu apa? Melakukan sesuatu dengan tujuan yang baik, tujuan yang indah. Allah berfirman, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Dia Allah telah menciptakan langit, bumi lapis dan bumi juga yang semisalnya. Yatanazzalu al-amru bainahunna, turunlah perintah Allah di antara langit dan bumi. Buat apa? Allah ciptakan langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi pun demikian. Buat apa? Lita'lamu agar kalian tahu. Anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Maha segala sesuatu. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah yang meliputi segala sesuatu. Mereka nggak boleh bilang Allah melakukan sesuatu karena ada tujuan. Siapa yang bilang Allah melakukan sesuatu karena punya tujuan berarti Allah belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Syubhat. Kita tahu Allah Maha Hikmah. Kita sering bilang Allah begini tujuannya begini. Kita kan sering kira-kira gitu. Pasti ada hikmah, Allah punya keinginan seperti ini. Nggak boleh bilang Allah ingin, Allah ini nggak boleh. Punya tujuan. Sehingga mereka menufatkan hikmah, mereka tolak sifat hikmah. Logis atau tidak? Mana yang lebih baik? 2 orang, satu berbuat dengan tujuan yang baik, satu berbuat tanpa tujuan. Mana yang baik? Yang dengan tujuan. Bedanya orang gila berbuat satu tanpa tujuan. Bedanya orang linglung, nggak tahu apa yang dia kerjakan. Itu namanya linglung. Mereka ingin memuliakan Allah dengan mengatakan Allah berbuat tanpa tujuan. Akhirnya mereka menyamakan Allah seperti orang linglung yang berbuat sesuatu tanpa tahu apa maksud dia melakukan perbuatan tersebut. Saya ikhwan, sampai di sini saja. Saya ada melanjutkan perjalanan. Semoga yang sedikit ini membuat kita semakin mantap bahwasanya tidak kita bukan karangan Ibnu Taimiyah, bukan karangan Muhammad bin Abdul Wahab, bukan karangan Shalih Fauzan, bukan karangan mereka. Akidah kita bersanad, ada Al-Quran, ada hadisnya, dan disampaikan oleh para ulama sehingga kita meyakini apa yang kita yakini. Dan akidah Ahlussunnah dari karakteristiknya, keunggulannya adalah mengagungkan dalil. Jadi yang seharusnya kita mengagungkan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja kami sampaikan. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا
القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فلتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا الحي الرقيب ويقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب ويقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا